Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami mahasiswi Prodi Sarjana Akuntansi mempersembahkan video mengenai materi rasio aktivitas. Pertama-tama perkenalkan kelompok kami yang terdiri dari saya Cindy dan rekan saya Oktaviani Berubangun. Selamat menyaksikan. Di dalam video ini, kami akan menjelaskan terkait dengan pengertian dari rasio aktivitas, tujuan dan manfaat, jenis-jenis rasio yang terdiri dari receivable turnover, inventory turnover, working capital turnover, fixed asset turnover, dan total asset turnover. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian rasio aktivitas. Menurut Kasmir, rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan atau menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Menurut Dermawan, analisis laporan keuangan rasio aktivitas menggambarkan kemampuan perusahaan memanfaatkan aktiva yang dimiliki dalam memperoleh penghasilan melalui penjualan. Dengan ini, dapat disimpulkan bahwa rasio aktivitas itu adalah suatu cara untuk mengetahui bagaimana perusahaan memanage sumber daya yang dimiliki untuk keefektifan perusahaan yang tengah berjalan tiap harinya. Adapun tujuan dari rasio aktivitas yaitu yang pertama, untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode. Yang kedua, untuk menghitung hari rata-rata penagihan piutang, di mana hasil perhitungan ini menunjukkan jumlah hari piutang tersebut rata-rata tidak dapat ditagih. Yang ketiga, untuk menghitung berapa hari rata-rata sediaan tersimpan dalam gudang. Yang keempat, untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam modal kerja berputar sama dalam satu periode. Yang kelima, untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Yang keenam, untuk mengukur penggunaan semua aktiva perusahaan dibanding dengan penjualan. Selanjutnya adalah manfaat dari rasio aktivitas. Yang pertama dalam bidang piutang. Jadi, perusahaan atau manajemen dapat mengetahui berapa lama piutang mampu ditagih selama satu periode. Kemudian, manajemen juga dapat mengetahui berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Yang kedua, yaitu dalam bidang sediaan. Manajemen dapat mengetahui hari rata-rata sediaan tersimpan dalam gudang. Hasil ini dibandingkan dengan target yang telah ditentukan atau rata-rata industri. Kemudian, perusahaan dapat pula membandingkan hasil ini dengan pengukuran rasio beberapa periode yang lalu. Yang ketiga, dalam bidang modal kerja dan penjualan. Jadi, manajemen dapat mengetahui berapa kali dana yang ditanamkan dalam modal kerja berputar dalam satu periode, atau dengan kata lain, berapa jumlah penjualan yang dapat dicapai oleh setiap modal kerja yang digunakan. Yang keempat, dalam bidang aktiva dan penjualan, yaitu manajemen dapat mengetahui berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode, dan juga manajemen dapat mengetahui penggunaan semua aktivitas perusahaan dibandingkan dengan penjualan dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya, kami akan membahas terkait dengan jenis-jenis rasio aktivitas. Yang pertama, perputaran piutang atau receivable turnover. Perputaran piutang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Adapun rumus dari receivable turnover adalah di mana penjualan kredit dibagi dengan rata-rata piutang atau penjualan kredit dibagi dengan piutang. Selanjutnya yang kedua yaitu perputaran sediaan atau inventory turnover, yang dimana perputaran sediaan ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam sediaan ini berputar dalam satu periode. Adapun rumus dari inventory turnover yaitu menurut James C. Van Horn yaitu harga pokok barang yang dijual dibagi sediaan, atau menurut G. Fred Weston yaitu penjualan dibagi sediaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu perputaran modal kerja atau working capital turnover. Working capital turnover merupakan salah satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama satu periode. Adapun rumus dari working capital turnover yaitu di mana penjualan bersih dibagi dengan modal kerja rata-rata atau
penjualan bersih dibagi dengan modal kerja. Selanjutnya yang keempat yaitu fixed asset turnover, yang dimana fixed asset turnover merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Adapun rumus dari fixed assets turnover yaitu penjualan atau sales dibagi dengan total aktiva tetap atau total fixed assets. Selanjutnya yang kelima yaitu total assets turnover, yang dimana merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva. Adapun rumus dari total asset turnover yaitu penjualan atau sales dibagi dengan total aktiva atau total aset. Sekian penjelasan dari kami terkait dengan rasio aktivitas. Semoga membantu. Terima kasih.